apa? Tapi agak kecil memang. Oh iya, lupa. Iya. Jadi masalahnya halin nahyu yaqtadil fasad amla. Jelas ya? Ini kalam penulis rahimahullah, wa yadullu ala fasadil manhiyanhu. Dan ketika larangan nahyu dilanggar, maka menunjukkan konsekuensinya adalah fasidnya amalan yang dilanggar tersebut. Nah, maka dari sinilah para fuqaha rahimahumullah berbeda pendapat mengenai halin nahyu yaqtadil fasad. Usuliyin mengatakan halin nahyu yaqtadil fasad amla. Apakah yang namanya larangan itu kalau dilanggar mengharuskan, melazimkan, konsekuensinya batal, tidak sah itu amalan, atau tetap sah tapi dia berdosa? Tetap sah tapi dia berdosa. Kita sudah sebutkan madzhab Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa ibadahnya tidak sah, dia berdosa dan wajib diulang karena belum menggugurkan kewajiban. Ibadahnya tidak sah, dia berdosa dan wajib mengulang. 6. Karena belum menggugurkan kewajiban. Sementara mazhab jumhurul ulama, mazhab jumhurul ulama menyatakan bahwa matiin aja. Mazhab jumhurul ulama menyatakan bahwasanya ini tergantung dengan apa al-manhi, apa yang dilarang tersebut. Kata mereka, idza kana al-manhi, idza kana al-manhi yarji'u ila dzatil ibadah au syurutihi au wasfin lazimin laha fayaqtadi al-fasad. Idza kana an-nahyu atau idza kana al-manhi raji'un, idza kana al-manhi raji'an atau yarji'u ila dzatil ibadah au syurutihi au wasfin lazimin laha fayaqtadil fasad. Kaidahnya indal jumhur fihi tafsil. Mereka mengatakan kalau larangan tersebut berpulang kepada zat ibadah maksudnya rukunnya, rukun ibadah. Ya kan, rukun itu kan ajza yang membentuk apa? Allati tatarakkabu minhal mahiyah, kan begitu. Jadi zatul ibadah maksudnya rukun ibadah. Au syurutihi, atau berpulang kepada syarat ibadah. Au wasfin lazimin laha. Bukan syurutiha syurutiha. Idza zatil ibadah au syurutiha au wasfin lazimin laha. Atau sesuatu yang selalu melekat pada ibadah tersebut. Dia bukan bagian dari ibadah itu, enggak. Dia juga bukan syarat ibadah, tapi selalu melekat dengan ibadah tersebut. Maka kapan larangan berpulang kepada 3 perkara ini, fayaqtadil fasad, maka menunjukkan ibadahnya batal kalau dilanggar. Tapi idza kana al-manhi raji'an ila amrin kharijin anha fala yaqtadil fasad. Tapi kalau larangan tersebut kembali kepada faktor eksternal, bukan kepada zat ibadah, bukan kepada syarat, bukan kepada wasfun lazim, maka tidak melazimkan al-fasad. Tidak melazimkan al-fasad. Taib. Contohnya misalnya salat dengan salat tidak menutup auratnya tersingkap. Kita katakan Allah Ta'ala berfirman khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid, yakni menutup aurat, kata para ulama. Maka di sini terdapat perintah menutup aurat, larangan menampakkannya. Nah, ketika seorang menampakkan auratnya, maka dia melanggar larangan. Nah, batal sholatnya atau tidak? Ya, kita lihat. Larangan ini kembali kepada syarat ibadah, ya kan? Iya. Tidak kembali kepada zat ibadah, zat sholat, tapi kembali kepada syarat sholat. Kalau begitu itu membatalkan kalau kamu langgar. Itu membatalkan. Jelas ya? Ketika misalnya dilarang, misalnya apa? Larangan Nabi SAW misalnya untuk sholat dalam keadaan
musbil izarahu. Musbil izaruhu. Kain sarungnya itu menutupi apa? Mata kakinya. Taib. Ini dilarang. Taib. Larangan di sini, apakah kalau dilanggar ada orang sholat tertutup mata kakinya menyebabkan sholatnya batal? Nah, kita lihat. Ini kan larangannya terkait dengan menutup apa, tidak boleh mata kaki tertutup, kan begitu? Kainnya harus di atas mata kaki. Nah, apakah ini larangan terkait dengan zat atau syarat atau sifat yang melekat pada sholat? Enggak ada rukun sholat itu mata kaki harus terbuka, enggak ada juga di syarat-syarat sholat, bukan juga sifat yang melekat pada sholat, bukan. Iya, jelas sampai sini bukan, karena perempuan justru tertutup. Kalau begitu ya apa? Ini larangan tertuju pada laki-laki tentu saja, dan sifatnya eksternal, kharij anis shalah. Kalau begitu sholat dengan menutup mata kaki, ya ini hukumnya dilarang, tapi tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Jelas ya? Baik. Dilarang sholat sambil menahan kentut, menahan buang air. Ini kenapa dilarang? Apakah larangan ini, kalau dikatakan larangannya terkait dengan sholat, berarti tidak sah sholat sambil menahan kentut atau menahan buang air? Kita lihat, apakah menahan buang angin, buang air ini terkait dengan rukun ibadah, rukun sholat? Enggak. Ya, apakah terkait dengan syarat-syarat ibadah, syarat-syarat sholat? Disebutkan syarat-syarat sholat dilarang apa? Tidak boleh kentut. Dilarang menahan? Kan tidak. Ya. Terus dia terkait apa? Terkait dengan faktor eksternal, yaitu hikmahnya dilarang supaya bisa khusyuk. Dan khusyuk itu di luar dari zat sholat. Dia bukan syarat, dia bukan rukun. Kalau begitu orang yang sholat sambil menahan, ini hukum sholatnya sah. Dia melanggar larangan, tapi apa? Tapi sah. Ingat saya globalkan di sini kalimat larangan supaya mencakup haram atau makruh. Karena tidak mesti yang haram saja. Biar yang makruh juga kalau dilanggar tetap membatalkan. Jelas sampai sini? Tetap apa? Membatalkan. Baik. Ini contoh yang berpulang kepada syarat. Kalau berpulang kepada rukun, misalnya dilarang masalah bergerak 3 kali. Ya, dilarang makan dan minum, menelan makanan dalam sholat dengan sengaja. Ini larangan ini ketika dilanggar membatalkan sholat. Kenapa? Terkait dengan rukun sholat. Baik. Contoh lain, sholat di waktu terlarang, sholat sunnah mutlak di 5 waktu terlarang. Nah, apakah sholat tetap sah tapi dia berdosa, atau sholatnya tidak sah? Sholatnya sah gak? Sholat sunnah mutlak di 5 waktu terlarang sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Jangan bilang karena dilarang, karena banyak larangan juga yang tetap sah, atau ada larangan tetap sah. Apa? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Apa larangannya? Larangan sholat di waktu terlarang. Waktu ini kembali kepada rukun sholat. Kembali? Ada rukun sholat tidak boleh sholat di waktu terlarang? Ada? Berarti tidak terkait dengan rukun sholat, terkait dengan syarat. Apa syaratnya? Masuk waktu. Sholat sunnah mutlak kan dari waktunya. Terkait apa dia? Terkait dengan sifat yang selalu melekat padanya. Iya. Karena di mana kita sholat pasti terikat dengan waktu. Beda dengan tempat. Jelas sampai sini? Iya. Selalu terikat dengan waktu. Maka waktu ini sifat yang selalu melekat pada sholat. Baik. Karena itulah tidak sah sholat di waktu terlarang, karena waktu ini, zaman ini merupakan wasfun lazimun lil ibadah, sifat yang senantiasa melekat pada ibadah. Dengan alasan yang sama kita mengatakan puasa di hari raya tidak sah, bukan sah tapi berdosa, tidak sah. Kenapa? Karena hari bagi ibadah puasa itu sifat yang melekat, wasfun lazim. Puasa tempatnya di waktu, maka dia di mana ada puasa di situ ada waktu, selalu melekat.
Ya kan? Di mana ada sholat, di situ ada waktu. Selalu melekat di situ. Baik. Sudah ya? Nah, karena itulah ini contoh untuk larangan yang kembali kepada wasfun lazim. Itu mengharuskan batalnya ibadah. Sholat di dalam tanah, di dalam rumah, ya, ardil maksubah, di tanah curian, tanah orang, kita masuk sholat di rumahnya orang, di tanahnya orang tanpa izin. Haram, dilarang, kan begitu? Dilarang ya. Kalau ada yang melanggar, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Kenapa? Karena sisi keharamannya adalah kita masuk ke propertinya orang tanpa izin, dan itu tidak terkait dengan sholat. Enggak rukunya, enggak syaratnya, tidak juga sifat yang melekat padanya. Maka sholat di tanah properti milik orang lain hukumnya sah tapi berdosa. Ya, ini tanpa izin ya, dia sholat tanpa izin. Baik, wallahu taala alam bissawab. Jelas ya? Nah, ini an-nahyu yaqtadi al-fasad. Contoh lain misalnya bayu riba, jual beli riba, itu kan to the point, langsung dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Itu langsung tertuju ke zat muamalahnya. Maka jual beli riba tidak sah. Baik. Beda dengan jual beli kalau dia menipu. Misalnya musarrah atau najash, bai'un najash. Jual belinya sah. Pelarangannya karena faktor eksternal, karena menipu orang. Kita bilang menipu itu terlarang, mau jual beli atau bukan, berarti kan faktor eksternal. Maka jual belinya sah, tapi ada hakul khiyar. Ini namanya, sudah berlalu ya. Baik. Contoh lain, jual beli pada hari Jumat, sudah azan Jumat ini. Sudah azan Jumat, yang kedua dia pergi jual beli. Apa hukum jual belinya? Sah tidak sah? Sah. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan sholat Jumat jual beli. Ilatnya adalah karena membuat dia lalai terlambat dari sholat Jumat. Jadi faktor eksternal ilatnya, ilat larangannya kembalinya ke situ. Maka sholat Jumatnya, jual belinya sah, walaupun dia berdosa. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, sudah ya. Saya kira jelas ya contoh-contohnya. Banyak sekali contoh-contoh sudah berlalu di pembahasan fikih kita lewati. Baik. Kemudian kita katakan tadi, ini kaidah berlaku walaupun hukum larangannya makruh. Paham ya? Walaupun hukum larangannya makruh. Ini tidak hanya berlaku untuk larangannya haram, yang makruh juga. Seperti tadi, salat sunnah mutlak di 5 waktu terlarang, fihi qaulan dalam mazhab. Ada dua pendapat dalam mazhab. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan makruh. Paham ya? Salat di waktu terlarang, salat sunnah mutlak di waktu terlarang, ada dua pendapat dalam mazhab. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan makruh. Tapi dua-duanya sepakat salatnya tidak sah. Hatta yang mengatakan makruh. Paham? Hatta yang mengatakan salatnya makruh, mereka mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena al-makruh, al-karaha ya adalah an-nahyu. Dan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Apalagi ini karena ini berpulang kepada wasfun lazim. Paham? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Masalah terakhir, ini masalah cukup penting juga. Ketika dikatakan an-nahyu yaqtadil fasad, maka ini juga berarti apa? Tarkul amr yaqtadi al-fasad. Paham ya? Tarkul amr yaqtadi al-fasad. Karena tarkul amr manhi, ya kan? Meninggalkan perintah itu apa? Terlarang. Dan larangan menyebabkan rusaknya ibadah. Paham sampai sini? Taib. Inilah alasan dalam mazhab Syafi'iyah, dalam masalah wudu, dalam masalah mandi, dalam masalah sholat, pokoknya dalam ibadah, mereka hanya mengkategorikan menjadi dua saja. Satunya wajib, satunya sunnah, itu saja. Wajib artinya kalau kamu tinggalkan batal, kalau sunnah enggak batal. Paham ya? Mereka menyamakan wajib dengan rukun. Karena ketika kamu diperintahkan sesuatu, itu wajib. Kalau kamu tidak tinggalkan, kalau kamu tidak kerjakan itu perintah, berarti kamu melanggar
larangan, dan melanggar larangan mengharuskan apa? Fasid. Mereka mengatakan takbiratul ihram perintah, kalau begitu harus dikerjakan. Kalau kamu tidak takbiratul ihram, berarti kamu melanggar larangan. Karena kamu disuruh takbir, kamu tidak takbir, berarti kamu melanggar larangan. Kalau begitu apa? Salatmu batal. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah zatus shalah. Zatu as-shalah. Baik. Meninggalkan duduk di antara dua sujud sengaja maupun tidak sengaja, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Duduk di antara dua sujud apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Duduk di antara sujud, afwan. Duduk tasyahud awal mau saya. Duduk tasyahud awal wajib atau sunnah? Kenapa sunnah? Kenapa sunnah? Dalam mazhab Imam Ahmad wajib, tapi kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, sujud sahwi. Dalam mazhab Imam Ahmad wajib, tapi kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Tidak membatalkan. Iya. Karena Nabi SAW pernah meninggalkannya dan sholat beliau tidak batal. Itu menunjukkan ini sunnah, bukan apa? Bukan wajib. Dan sampai sini bukan wajib. Kenapa bukan wajib? Karena kalau dia wajib terus kita tinggalkan, berarti kita melanggar larangan. Kan kebalikannya kan? Ketika diperintah terus kamu tidak kerjakan perintah, berarti kamu melanggar larangan. Kalau memang duduk di antara dua sujud itu wajib, berarti ketika kita tinggalkan, berarti kita melanggar larangan. Melanggar larangan apa konsekuensinya? Batal, karena ini terkait dengan zatul ibadah. Tapi kenyataannya salat tidak batal. Kalau salat tidak batal, berarti ini bukan kewajiban. Sudah sampai sini? Dan demikian seterusnya. Salat jamaah, kalau ada orang tidak meluruskan shaf, ya, shafnya tidak lurus atau shafnya renggang, apa hukumnya? Berdosa atau tidak berdosa? Merapatkan shaf dan meluruskan, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat jamaah. Seandainya dia wajib terus dilanggar, pengaturan shaf itu zatul jamaah, ya kan? Terkait dengan apa? Zat jamaah itu sendiri. Ataupun kalau dikatakan wasfun lazim, sifat yang melekat pada sholat jamaah adanya shaf. Kemudian Nabi mengatakan luruskan shaf, ya kan? Luruskan shaf, tutup celah yang kosong, perintah. Ketika dilanggar, apakah membatalkan sholat jamaah? Tidak. Kalau begitu dia tidak wajib. Karena seandainya dia wajib, meninggalkan itu mengharuskan batalnya sholat jamaah. Mafhum ya? Ini kaidah yang penting sekali. Ini banyak permasalahan. Paham sampai sini? Ya, makanya yang mewajibkan. Ya, contoh lain sendiri. Apa hukum sholat jamaah? Apa hukum sholat jamaah? Baik. Dalam mazhab Syafi'i ya kan, yang mu'tamad fardu kifayah kan? Fardu kifayah mu'tamad. Tapi banyak sekali fuqaha Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Sekarang ketika kita tidak sholat jamaah, apakah sholatnya batal atau tidak? Tidak. Itu perintah di luar dari zatul sholat. Ini kan sholat jamaah, sholat yang dikerjakan berjamaah. Berarti dia apa? Perintahnya terkait dengan apa? Sholat, betul. Tapi apakah dia terkait dengan rukunnya, syaratnya, atau sifat yang melekat padanya? Enggak. Jelas sampai sini? Karena itulah mereka mengatakan sholat berjamaah sunnah. Jelas sampai sini? Sholat berjamaah sunnah. Yang mu'tamad dalam mazhab fardu, tapi fardu itu pun fardu kifayah. Mereka tidak mengatakan fardu ain. Kenapa mereka mengatakan fardu kifayah? Karena sholat jamaah syiar, harus ada yang tegakkan. Kenapa tidak dikatakan fardu ain seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah? Karena kalau dikatakan fardu ain, konsekuensinya kalau dilanggar batal sholat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mengesahkan sholat sendiri. Kapan orang sholat sendiri tidak sah sholatnya? Karena beliau menganggap jamaah itu adalah apa? Syarat syah sholat. Yani beliau hanya, tentu saja kalau ada uzur dan seterusnya ya sah gitu. Cuman kalau tidak ada uzur tidak sah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Itu konsekuensinya kalau mengatakan berjamaah itu fardu ain, itu konsekuensinya. Karena sholat jamaah ini kalau dia perintah, maka dia perintah yang terkait dengan apa? Terkait dengan sholat. Dan sampai sini terkait dengan sholat. Paham sampai sini? Nah, kalau dia dilanggar, kalau dia dilanggar, maka konsekuensinya apa? Kita meninggalkan larangan, dan itu bisa berimbas kepada batalnya sholat. Ya, paham sampai sini? Karena itulah para ulama mengatakan tidak wajib. Yang jelas bukan fardu ain. Syafi'iyah yang masyhur sunnah karena sesuai dengan kaidah ini. Konsekuensinya sunnah gitu, sesuai dengan kaidah ini. Cuman karena sholat jamaah itu syiar, harus nampak, diperangi orang yang meninggalkannya, maka mereka mengatakan apa? Fardu kifayah. Harus ada yang menegakkan, harus nampak syiar. Tapi hukum asalnya apa? Hukumnya apa? Ya, lebih cocok dengan kaidah memang. Makanya jumhur mazhab Syafi'iyah, jumhur fuqaha Syafi'iyah berpendapat sunnahnya mengikuti Ar-Rafi. Walaupun yang mu'tamad pendapatnya mu'tamadnya Nawawi, yaitu fardu kifayah. Karena alasan tadi. Paham sampai sini? Maka ini kaidah sangat penting sekali. Al-amru yaqtadil fasad amla, dan sebaliknya tarkul amr yaqtadil fasad amla. Paham sampai sini? Nah, maka ini harus dipahami dua kaidah ini disertai dengan pembedaan apakah dia amrun kharij ataukah dia zatul ibadah atau syartul ibadah atau apa? Wasfun lazim lil ibadah. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, segera cukup. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.